Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia adalah lulusan SMK Yapisakfak tahun 97, yaitu Abang Bahlil Lahadalia. Ini adalah hal yang harus digarisbawahi oleh seluruh anak-anak kami yang berada di SMK Yapisakfak ataupun calon siswa yang akan masuk di SMK Yapisakfak. Sudah ada contoh nyata. Bukan hanya itu, untuk Bupati terpilih saat ini adalah alumni SMK Yapisakfak tahun 95 jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kalau Bang Bahlil itu jurusannya adalah akuntansi. Kalau Bang Untung ini kan kita menjelang tahun ajaran baru ini. Nah, kira-kira ini di SMK ini untuk penerimaan peserta didik barunya itu kapan Ibu baiknya Ibu? Ya, seperti yang kita ketahui bersama kan sudah digemborkan melalui medsos berupa pamflet ataupun profil. Kan rata-rata teman-teman punya profil sudah berganti. Kita tahu bahwa saat ini di tahun 2020-2021 SMK Yapisakfak akan melaksanakan penerimaan secara langsung itu pada tanggal 19 April 2021. Ya, ini basis penerimaannya kita manual atau bagaimana Ibu? Karena kan di era sekarang ini kan kita dibilang era 4.0, 4.0 atau 4.0 ini untuk SMK sendiri itu bagaimana Ibu dia punya mekanisme PPDB ini? Iya, kalau kita bicara mekanisme, apalagi di era 4.0 dan di masa pandemi yang sudah mulai insya Allah berakhir, kita tetap harus menggunakan pendaftaran secara online. Jadi kalau pendaftaran secara online, berarti adik-adik kita yang berada di SMP, yang khususnya adalah di kelas 9, yang sesaat lagi akan melanjutkan pendidikan di SLTA, maka dia bisa mengakses lewat melalui online ppdb.smkyapisakfak.sch.id. Ya, itu kira-kira kita mulainya dari kapan sampai kapan ya Bu? Apakah non-stop atau bisa dari rumah atau kita harus langsung ke sekolah atau bagaimana? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita bicara tentang pendaftaran secara online, dimanapun kita berada, ketika kita bisa mengakses yang namanya Google, maka kita akan bisa mendaftar langsung ketika masuk. Jadi tidak harus ke SMK Yapis, bisa lewat HP, bisa di internet, bisa di rumah, di mana saja. Boleh langsung menuju kepada ppdb.smk.sch.id, langsung bisa mendaftar. Karena di sana ada panduan untuk pengisian khusus untuk pendaftaran di SMK Yapisakfak. Satu hal Ibu, kalau misalkan saya pengen daftar ke SMK, tapi ternyata saya tidak punya HP. Nah, kira-kira yang saya lakukan bagaimana? Ya, kalau ini yang harus kita jelaskan. Kalau seandainya adik-adik yang tidak punya HP, terus aksesnya belum terakses internet, boleh langsung ke SMK Yapisakfak, tetapi bukan daftar manual. Di SMK Yapisakfak kita akan membuka satu ruangan khusus untuk pendaftaran secara online. Artinya bahwa kami menyediakan fasilitas, kami menyediakan internet, tapi adik-adik boleh mendaftar sendiri. Karena yang namanya dunia IT harus kita semua pasti bisa. Apalagi kalau kita mendaftar di SMK Yapisakfak. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap 4.1. Berarti SMK Yapis ini beda dengan sekolah yang lain Ibu ya? Karena yang lain kan masih manual, pendaftaran pakai kertas, datang ke sekolah. Tapi untuk di SMK ini berbeda karena bisa dari rumah, bisa juga datang ke sekolah. Artinya ini kan untuk mempermudah bahwa harus disadari bahwa SMK Yapisakfak ini khusus untuk bidang manajemen dan bidang pariwisata itu satu-satunya. Kalau seandainya TKJ ada dua, tetapi kalau yang namanya Bismen dan yang namanya pariwisata itu hanya satu. Otomatis mau dan tidak mau kita harus mengakses untuk seluruh. Dan kita bisa menerima di SMK Yapisakfak. Sehingga adik-adik yang akan mendaftar jangan sampai terlambat. Karena pendaftaran di tahun ini kuotanya pasti terbatas.
Kalau untuk jumlah siswa per kelas sendiri bagaimana Ibu? Iya, kalau untuk jumlah siswa per kelas karena semua itu pasti punya rasio. Iya. Makanya kita bilang bahwa jangan sampai terlambat mendaftar. Khususnya untuk jurusan akuntansi itu kita hanya menerima 45 siswa. Untuk jurusan administrasi kita hanya menerima 90 siswa. Untuk jurusan TKJ kita hanya menerima 45 siswa juga. Untuk jurusan pemasaran kita menerima 30 siswa dan untuk jurusan tata busana kita hanya menerima 25 siswa. Ingat siswa-siswi kelas 9 khususnya SMP di mana saja berada, jangan lupa kuota di SMK Yapis sangat terbatas. Baik Ibu, kita kembali lagi. Ini kalau setelah siswa ini ada keinginan untuk masuk mendaftar di SMK Yapis, nah persyaratan yang diperlukan itu apa saja Ibu? Iya, kita ketahui bahwa persyaratan itu merupakan hal yang pokok ya, yang wajib harus dilengkapi oleh seluruh peserta terkait dengan administrasi. Jadi untuk di SMK Yapis Fakfak yang pertama pasti punya ijazah SD, yang kedua punya ijazah SMP. Ya. Tetapi kalau untuk saat ini kan mereka belum menerima nih, otomatis mereka punya surat keterangan kelulusan, Ya. SKL dari kepala sekolah, ada surat kelakuan baik, ada fotokopi KTP kedua orang tua, itu wajib ya, Ya. jangan dikira hanya sambil-sambil. Ada akta kelahiran, fotokopi akta kelahiran, ada fotokopi KK. Kalau seandainya mempunyai KPS atau KIP, difotokopi untuk dikumpulkan juga. Itu persyaratan yang harus dilengkapi oleh siswa. Iya, jadi persyaratannya ini langsung diupload atau bagaimana Ibu? Kan kalau biasanya kalau kita udah teronline kan berarti ada hal-hal yang harus diisi di situ. Nah, apakah kita langsung upload persyaratan itu atau bagaimana? Ya, untuk kalau masalah persyaratannya kita tidak mengupload langsung. Jadi hanya diisi persyaratannya. Sedangkan untuk nanti pengumpulan itu pada saat ketika pengumuman hasil pada tanggal 14 Juni ketika dinyatakan lulus, Ya. maka pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2021 mereka akan mendaftar ulang. Dengan demikian maka akan mereka mengumpulkan seperti yang tadi sudah disampaikan, administrasi yang harus dilengkapi. Jadi dalam proses pendaftaran online ini yang dibutuhkan hanya pengisian biodata dengan jurusan saja Ibu ya. Pengisian biodata pasti terkait dengan yang sudah disebutkan, Ya, ya. karena kan contohnya NIK berarti ya. ada diambil dari kartu keluarga, ada nama orang tua harus sama, begitu juga dengan nama harus sesuai dengan akte kelahiran, jangan nama panggilan yang diisi, karena itu yang akan menjadi masalah. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik belum tahu sebenarnya nanti prospek daripada SMK Yapis ke depan setelah mereka selesai dari sekolah itu apa? Artinya begini, kalau misalkan di SMA jelas mereka bahwa setelah lulus SMA mereka langsung ke perguruan tinggi. Nah, kalau lulusan dari SMK sendiri apa yang bisa mereka dapatkan? Ya, seperti yang tadi kita sudah jelaskan dari awal bahwa di SMK Yapis Fakfak itu ada bidang bisnis manajemen, ada TKJ dan ada pariwisata. Otomatis ketika kita bicara SMK, sekolah menengah kejuruan, berarti kita bicara tentang materi, kita bicara tentang keterampilan. Sehingga anak-anak kita yang tamatan dari SMK Yapis Fakfak materinya terpenuhi, Ya. keterampilannya juga memadai sesuai dengan jurusan. Kemana mereka bisa melanjutkan? Mereka bisa langsung bekerja, mereka bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Keuntungan mereka ketika bekerja, mereka sudah punya pengalaman. Karena apa? Mereka sebelumnya sudah PKL. Jadi mereka sudah mengetahui bagaimana ritme pekerjaan itu di lapangan. Jadi ada modal untuk mereka. Di samping itu ketika mereka melanjutkan, ada materi yang sudah terpenuhi. Iya. Plus-nya mereka punya skill tambahan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang tidak ada keterampilannya. Jadi itu untungnya ketika kita bersekolah di SMK, sekolah menengah kejuruan. Kalau lulus kita lanjut kuliah masih bisa Ibu ya atau bagaimana? Lulus lanjut kuliah sangat-sangat Iya. bisa. Artinya bahwa dia secara materi terpenuhi, keterampilan juga dia memadai. Jadi dia tidak gaptek loh. Karena di era 4.0 itu orang harus canggih dengan teknologi, tidak gagap dengan teknologi. Jadi SMK Yapis adalah solusi yang paling terbaik. Artinya ketika kita di sekolah di SMK ada bahwa kedepannya kita bisa langsung Iya. kerja, bisa juga melanjutkan. Ya benar, pendidikan. lanjut bisa bekerja, Ya. bisa lanjut kuliah. Nah, mungkin untuk yang
anak-anak atau adik-adik yang masih belum yakin dengan SMK ini. Nah, mungkin Ibu bisa berikan beberapa contoh lulusan-lulusan dari SMK Yapis itu seperti bagaimana? Kita kalau bicara tentang lulusan, kita lihat saja kenyataan di lapangan bahwa salah satu orang terpenting di pusat saat ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia adalah lulusan SMK Yapis Fakfak tahun 97, yaitu Abang Bahlil Lahadalia. Ini adalah hal yang harus digarisbawahi oleh seluruh anak-anak kami yang berada di SMK Yapis Fakfak ataupun calon siswa yang akan masuk di SMK Yapis Fakfak. Sudah ada contoh nyata. Bukan hanya itu, untuk Bupati terpilih saat ini adalah alumni SMK Yapis Fakfak tahun 95 jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kalau Bang Bahlil itu jurusannya adalah akuntansi. Kalau Bang Untung ini jurusannya adalah jurusan pemasaran. Bukan hanya itu, Kepala DPKAD, terus Bang Bahar, ada yang Bang Baharudin, Ketua Ikatan Alumni adalah juga lulusan SMK Yapis Fakfak. Artinya bahwa alumni-alumni di SMK Yapis Fakfak ini sudah banyak terserap. Bukan hanya itu, di BIP ada juga alumni dari SMK Yapis Fakfak. Bukan hanya BIP, di aren di pemerintahan dari daerah sampai di yang pusat itu banyak juga lulusan SMK. Artinya alumnusnya atau lulusannya itu sudah bukan lagi kelas Fakfak saja, tapi sudah sampai ke tingkat SMK nasional. Yapis Fakfak itu adalah bukan lulusan kaleng-kaleng karena sudah bisa membuktikan dari pusat sampai daerah ternyata SMK Yapis Fakfak yang memegang peranan penting. Semua tidak bisa menutup mata, ini adalah realitas, semua bisa melihat. Itu untuk adik-adik kami yang ada di SMP yang sebentar lagi masuk ke SMK, jangan pernah melewatkan kesempatan ini. Karena hari ini pilihan kalian adalah menentukan masa depan yang gemilang. Jadi kalau adik-adik ingin berkembang artinya dalam bidang keterampilan, pengetahuan ataupun IT Bu ya, teknologi, karena di sekolah SMK ini kan termasuk tingkat IT-nya lebih atau paling tinggi dari sekolah-sekolah yang ada di Fakfak. Itu tidak perlu diragukan karena sudah terbukti bahwa event pemerintah pun itu penyelenggara apapun pasti yang digunakan adalah laboratorium SMK Yapis Fakfak. Jadi kita sudah melayani dari tingkat provinsi juga ya, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi, artinya bahwa satu kesyukuran yang harus kita syukuri di anak-anak kami yang berada di SMK Yapis Fakfak, bahwa fasilitas kita yang digunakan bukan hanya kita saja, tetapi sudah bisa berbagi dengan yang membutuhkan. Karena memang SMK itu bukan hanya hebat, tetapi SMK itu harus mampu untuk berbagi. Tadi adalah perbincangan singkat kami ya dari sekolah SMK Yapis Fakfak dengan Ketua Panitia PPDB SMK Yapis Fakfak tahun 2021. Jadi dari penjelasan singkat ini tadi kami harapkan adik-adik bisa paham apa yang jika ingin mendaftar di SMK apa yang perlu dipersiapkan. Jadi jangan lupa kami tunggu di gerbang SMK Yapis Fakfak tahun pelajaran 2021-2022. SMK bisa, SMK hebat, salam vokasi.